perkenalkan nama saya Rizky Resmawati. Pernah gak sih kalian mendengar cerita tentang dusun yang lenyap dalam satu malam? Yuk kita bahas sekarang. Kisah soal sebuah daerah yang ada di Indonesia, tepatnya berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara di Pegunungan Dieng. Kisah ini terjadi pada tahun 1955. Dulu tertimbun oleh puncak gunung yang tiba-tiba langsung melenyapkan desa tersebut. Desa itu disebut Desa Legetang. Jadi memang kisah suatu wilayah yang lenyap dari beradab tidak hanya ada di luar negeri saja. Di Indonesia, tepatnya di Jawa, di mana Desa Legetang ini adalah sebuah dusun yang berada di dataran tinggi. Dieng yang lenyap dalam waktu satu malam terjadi pada tanggal 16-17 April 1955. Dan dusun Legetang ini berada 2 km dari wilayah pariwisatanya Dieng. Legetang ini merupakan tragedi terbesar yang melanda daerah Dieng, melebihi peristiwa gas beracun yang sangat terjadi di mana letaknya di Kawah Sinila pada tanggal 20 Februari 1979. Kawah Sinila di dataran tinggi Dieng meletus dari mengeluarkan gas beracun, terutama karbon dioksida yang menyebabkan korban jiwa lebih dari 1.407 orang. Letusan ini juga memicu keluarnya gas dari kawah lain di dekatnya, seperti Kawah Sigudag dan Kawah Timbun. Pasca kejadian, desa Kekucukan ini dikosongkan dan penduduknya dipindahkan ke daerah lain. Peristiwa tersebut lebih tersohor daripada peristiwa Legetang ini. Banyak orang percaya bahwa hal yang menimpa Desa Legetang ini karena dukun yang diajab dengan longsor dari gunung. Dan pada saat itu juga terjadi suatu keanehan di mana keadaan longsor yang tidak masuk akal. Ada beberapa yang mengiringi hilangnya Legetang. Desa Legetang ini terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang masih berada di wilayah Pegunungan Dieng. Dulunya dikenal sebagai salah satu dusun yang paling menonjol di wilayahnya. Karena keberhasilan dan kemakmurannya, kondisi tanah mereka yang subur membuat mayoritas masyarakat dan dukun Legetang ini bekerja sebagai petani. Walaupun hanya sebagai petani, tapi para petani di sana cukup sukses. Beragam jenis sayuran, buah-buahan mampu mereka hasilkan dengan kualitas yang lebih baik dari daerah lain. Dan hasil panen yang melimpah pastinya seperti kebanyakan masyarakat agraris di Indonesia. Kepercayaan antara manusia dan alam menjadi satu ikatan penting, di mana sebuah hubungan penting antara petani dan alam terjalin dalam sebuah produk kebudayaan, salah satunya tari yang sering melestarikan tari ronggeng lengger. Tarian lengger ini tidak dapat dipisahkan dari keyakinan bahwa lengger adalah bentuk rasa syukur terhadap hasil panen mereka dan kehormatan kepada Dewi Srisana. Tapi sayangnya perilaku masyarakat Legetang pada saat itu sangat tercela, di mana mereka sering melakukan kemaksiatan seperti judi dan zina. Mereka tidak peduli pria dan wanita, ibu, anak, dan bahkan ada pria dengan pria atau disebut juga homo. Malamnya mereka mengadakan pesta di sebuah pandopo, diikuti kesenian tradisional yang dibawakan oleh seorang penari wanita dan ujungnya diakhiri kemaksiatan. Suatu malam, tepatnya 17 April 1955, terjadi hujan yang begitu lebat, tapi masyarakat duku Legetang masih saja bermaksiat dan bumi juga berguncang. Namun lama-kelamaan semakin hebat dan membuat masyarakat ketakutan. Lalu terdengar garu seperti bom besar yang terdengar sampai ke desa tetangganya. Tapi tak ada satupun warga yang berani keluar ke sana, suasana sangat gelap. Pada saat itu mereka mengecek. Mereka langsung kaget ketika dengar kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Namun sudah terbelah. Puncak gunung tersebut menimbun dusun Legetang, di mana pada saat itu mereka melihat dusun Legetang ini sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung Pengamun-Namun dan sudah berada menjadi bukit. Perpindahan puncak gunung itu sudah pasti mengubur seluruh dukuh berserta warganya. Legetang yang tadinya berupa lembah kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah menyerupai bukit. Dan seluruh penduduknya terdiri dari 351 orang pun meninggal dunia. Kejadian ini jelas bukan longsor gunung, karena antara dukuh Legetang dengan gunung Pengamun-Namun itu terdapat sungai dan jurang. Tapi di antara itu sama sekali tidak terkena longsoran. Setelah kejadian itu, untuk memperingatinya, pemerintah setempat langsung membangun tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam yang bertuliskan Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk duku Legetang dan 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya gunung Pengamun-Namun. Dan itulah kuasa ilahi yang tidak masuk akal dan membuat penasaran. Sekarang kabar dari Tugu
peringan, tugu beton itu sudah lapuk dimakan usia, tapi dia tetap berdiri tegak di tengah ladang di mana tugu sekitar 10 meter ini tetap menjadi penanda tragedi dan misteri terkuburnya Dusun Legetang bersamaan dengan seluruh penghuninya. Dan sebenarnya ada yang mengatakan jumlah korban jiwa yang ada di sana bukan 332, tapi lebih dari itu, sekitar 450 orang. Dari kisah Dusun Legetang ini menjadi simbol pentingnya kehati-hati terhadap tanda-tanda alam dan menjaga kelarasan dengan alam serta Tuhan. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat sekitar dan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga moral dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.